Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan tema belajar untuk hari ini, yaitu ayo belajar Al-Quran. Perlu diketahui bahwa Al-Quran itu apa toh? Kita lihat, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, apa pentingnya Al-Quran itu? Tentu saja sangat penting, karena Al-Quran menguatkan iman, memberikan petunjuk hidup, dan mendekatkan diri kepada Allah supaya kita hidupnya bisa aman, selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, siapa yang dapat belajar Al-Quran? Tentu saja jelas di sini bahwa Al-Quran yang bisa belajar adalah seluruh umat Islam, siapapun tanpa kecuali, dan tidak mengenal usia, gender, maupun keahlian. Semuanya bisa belajar Al-Quran dengan berdasarkan tekad dan niat yang baik. Tujuan materi untuk mempelajari ini adalah satu, supaya kita lebih mendalam tentang pemahaman Al-Quran. Yang kedua, kita bisa memperkuat keterampilan membaca dan bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja kita harus mempelajari arti, tafsir, dan konteksnya ayat-ayat Al-Quran itu untuk memperdalam pemahaman kita. Memperkuat keterampilan membaca, tentu di sini adalah belajar teknik bagaimana membaca dengan fasih dan benar, serta mengenai tajwid dan hukum-hukumnya supaya tidak salah arti atau beda arti nantinya. Mempraktekkan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi kepada masyarakat. Manfaat belajar Al-Quran adalah satu, kita bisa tentram hati jiwa kita, atau hatinya, ketentraman jiwa kita terjaga. Karena apa? Al-Quran memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam hati di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan dan problematika. Kedua, sebagai petunjuk hidup. Tentu jelas di sini bahwa kita meyakini umat Islam Al-Quran itu untuk petunjuk atau bagaimana toh jalannya kehidupan, menjalani kehidupan ini supaya kita bisa tentram, selamat dunia akhirat. Karena di Al-Quran ada sebuah petunjuk-petunjuk yang jelas dan bijaksana yang setiap saat kita lakukan dari segi aspek kehidupan kita. Di sini hubungan bisa mendekatkan hubungan kita atau kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Karena apa? Tentu kita belajar Al-Quran memperdalam hubungan kita dengan Allah dan membantu kita mencapai kedekatan spiritualitas kita. Tentu kita akan semakin hati kita dekat dengan Allah. Kita pelajari metode belajar Al-Quran itu bagaimana? Yaitu satu, dengan bimbingan guru, dua, kelompok studi, tiga, belajar online. Apalagi di sini yuk kita lihat, kita evaluasi bagaimana toh dengan metode bimbingan guru. Misalnya mengikuti pengajaran langsung dari guru yang berpengalaman dalam membaca dan memahami Al-Quran, belajar bersama teman-teman dan berdiskusi untuk saling memotivasi dan meningkatkan pemahamannya. Ini adalah kelompok studi atau membentuk suatu kelompok belajar sebaya, seperti itu.
Yang kedua, kita bisa cara belajar menggunakan aplikasi belajar online. Kita lihat pada zaman yang maju ini, globalisasi semakin canggih, kita manfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita, apa yang ada di hadapan kita, sehingga kita bisa memanfaatkan aplikasi Al-Quran interaktif dan kursus online untuk belajar secara mandiri. Hambatan dalam belajar Al-Quran, nah kita tahu bahwa apapun pekerjaan, apapun aktivitas, pasti selalu ada hambatan selain keberuntungan ya. Pasti ada, kita mau berbuat baik itu mesti ada rintangannya. Bahkan kita mau maju pasti di hadapan juga ada rintangan. Satu, apakah hambatan rintangan dalam belajar Al-Quran? Kurangnya motivasi, kurangnya dorongan atau semangat untuk terus belajar Al-Quran, baik yang berasal dari intern maupun eksternal. Salah satu hambatan yang umum jelas ya. Kalau dari diri kita itu internal itu malas, nggak dibiasakan, di dalam hati ogah-ogahan. Kalau dari luar orang mungkin kurangnya motivasi orang tua atau orang-orang di dekat kita. Dua, hambatan yang kedua adalah keterbatasan waktu. Karena apa? Jelas karena kesibukan seseorang. Nek anak-anak ya, seseorang kalau anak-anak tentu kesibukannya main dan belajar. Itu kalau sudah waktunya belajar itu mungkin kurang waktu, sehingga disibukkan dengan pekerjaan rutinitas, akhirnya untuk belajar Al-Quran berkurang. Apalagi seorang yang sudah dewasa, sudah menanggung kehidupan, beban kehidupannya atau pekerjaan yang mempengaruhinya yang satu hari bahkan sampai lembur, itu juga kurangnya waktu untuk belajar Al-Quran. Hambatan yang ketiga, kurangnya sumber belajar yang baik. Tidak adanya akses ke buku atau materi belajar yang tepat untuk mempersulit proses pembelajaran. Nah, kurangnya sumber belajar. Karena apa? Mungkin orang-orang kurang tahu, oh kalau di HP sekarang sudah bisa buat belajar Al-Quran, oh bertemu teman sudah belajar buat Al-Quran, oh yuk gotong royong atau pertemuan PKK, kita sematkan waktu untuk belajar Al-Quran. Nah, seperti itu kurangnya sumber belajar. Nah, dari hambatan atau rintangan untuk belajar Al-Quran, kita tentu saja bisa mengatasi, punya strategi untuk mengatasi tersebut. Untuk mengatasi hambatan atau rintangan membaca Al-Quran itu ada 3 jenis cara mengatasinya atau strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Satu, kita harus punya motivasi yang kuat. Yang jelas itu datang dari sendiri, diri kita sendiri, kalbu hati kita sendiri, bahwa kita sebagai umat yang Islam yang beriman tentu saja jangan iman KTP. Yang kedua, kita harus merencanakan waktu. Yang ketiga adalah cari sumber belajar yang bagus. Saat-saat ini banyak sumber belajar yang kita temui. Mari kita perbedaan sumber belajar kita uncai dari ahli apa, ahli ilmu apa, kita lihat. Kita baca semua. Kita mudah aja dulu sumber belajar, ibarat kita dari Al-Quran yang utama nggih, yang print out dari HP itu juga ada Al-Qurannya, kita belajar. Kalau tahu ada perbedaan di dalam Al-Quran, mungkin dalam rukun Islam itu yang pertama syahadat, sholat, 3 zakat, 3 puasa, 4 haji, tapi tidak ada lain yang mengartikan atau mendefinisikan rukun belajar. Yang jelas kita tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah semua perbedaan itu nanti menjadikan keindahan di akhirnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pesan penting dari belajar Al-Quran adalah itu kita tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena belajar Al-Quran adalah pelajaran seumur hidup.
Jadilah orang yang sabar, tekun, dan terus belajar meningkatkan pemahaman Anda selama hidup. Yang kedua, manfaat yang tidak terbatas. Belajar Al-Quran itu manfaatnya tidak akan putus. Di situ ada kebaikan, ada hukum untuk diri sendiri kehidupannya dan orang lain, tetapi juga bagi orang sekitar. Jelas di sini nggih, di situ ada manfaat untuk kita sendiri dan orang lain. Yang ketiga, bisa membaca ayat Al-Quran menginspirasi kehidupan kita untuk maju ke depan. Apa yang ada di kandungan atau manfaatnya belajar Al-Quran itu menjadikan kehidupan kita lebih bahagia daripada sebelumnya. Saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam sumber belajar Ayo Belajar Al-Quran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.